Memasuki tahun 2025, usia pensiun pekerja swasta di Indonesia naik menjadi 59 tahun. Ini adalah pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan pensiun. Nah, kenaikan usia pensiun di Indonesia sebenarnya bukan hal baru. Sebelumnya di 2019 dan 2022, usia pensiun juga mengalami kenaikan masing-masing 1 tahun. Lah, kok naik terus ya? Jadi gini, di PP 45 2015 tadi ditetapkan usia pensiun pertama kali adalah 56 tahun yang berlaku sejak 1 Juli 2015. Tapi usia pensiun naik jadi 57 tahun pada 1 Januari 2019. Terus habis itu usia pensiun bakal naik lagi 1 tahun untuk setiap 3 tahun berikutnya. Waduh, nambah-nambah terus bisa sampai 100 tahun dong. Nggak juga. Karena kenaikan usia pensiun menurut PP tadi dibatasi sampai usia 65 tahun. Kalau dihitung-hitung, usia pensiun maksimal 65 tahun ini baru tercapai di tahun 2043. Nah, kenaikan usia pensiun ini jadi harapan atau beban ya? Mari kita lihat datanya. Dari tahun ke tahun, tren usia harapan hidup Indonesia menurut Badan Pusat Statistik mengalami kenaikan. Tahun 2021 misalnya, usia harapan hidup Indonesia naik dari 73,37 tahun ke 73,46 tahun. Naik terus, dan di 2024 ada di angka 74,15 tahun. Data BPS juga sejalan dengan data World Population Prospect dari PBB. Tren usia harapan hidup Indonesia mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Dengan makin panjang umurnya masyarakat Indonesia, beban negara untuk menjamin kesejahteraan lansia juga meningkat. Hal ini berimbas ke manfaat jaminan pensiun yang dikelola negara melalui BPJS Ketenagakerjaan yang jadi ikutan naik. Secara hitung-hitungan matematis, menaikkan usia pensiun pekerja dapat meningkatkan stabilitas dana pensiun yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan. Sederhananya, iuran makin panjang, uangnya makin banyak. Selain itu, hal ini juga meminimalkan manfaat jaminan pensiun yang diterima pensiunan, karena jarak usia pensiun dengan angka harapan hidup yang jadi tak terlampau jauh. Di sisi pekerja, iuran lebih lama berpotensi meningkatkan tabungan pensiun tiap individu. Hal ini dapat meminimalisir ketergantungan pada bantuan negara di usia lanjut. Namun, ada juga aspek-aspek yang nggak bisa dihitung, seperti kesehatan dan produktivitas pekerja di usia lanjut. Pengamat ekonomi dari UPN Veteran Jakarta, Ahmad Nur Hidayat, menjelaskan bahwa tidak semua pekerja mampu mempertahankan produktivitasnya di usia lanjut. Selain itu, perubahan usia pensiun menurut Hidayat juga berimplikasi serius pada pekerja muda. Emang di negara-negara lain gimana ya? Peningkatan usia pensiun juga terjadi di banyak negara. Dari 95 negara yang kami peroleh datanya, hanya Bangladesh, Indonesia, dan Sri Lanka yang usia pensiunnya saat ini di bawah 60 tahun. Bangladesh 59 tahun, Indonesia 59 tahun, dan Sri Lanka 55 tahun. Sisanya ada di atas 60 tahun, yang tertinggi 69 tahun ada Finlandia dan Amerika Serikat. 3 negara dengan Global Pension Index tertinggi 2024 yaitu Belanda, Islandia, dan Denmark menetapkan 67 tahun sebagai usia pensiunnya. Angka usia harapan hidup ketiga negara ini ada di atas 80 tahun, Belanda 82,3 tahun, Islandia 83,1 tahun, dan Denmark 82,09 tahun. Tren peningkatan usia pensiun ini sejalan dengan rekomendasi dari Mercer CFA Institute dalam laporan Global Pension Index 2024. Di antaranya yaitu meningkatkan usia pensiun, mendorong partisipasi tenaga kerja lansia, serta mendorong kesadaran peningkatan tabungan pribadi. Namun, rekomendasi lainnya yang tak kalah penting adalah mengurangi kebocoran tabungan pensiun dan memperbaiki tata kelola sistem pensiun. Oke. Nah, yang jadi kekhawatiran masyarakat selain korupsi yaitu aturan usia pensiun ini jadi syarat buat nyairin jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan. Tapi usia pensiun pekerja diatur oleh perusahaan. Jadi bisa lebih rendah atau lebih tinggi dari aturan usia pensiun di PP 45 2015 tadi. Ketentuan batas usia pensiun pekerja swasta mengikuti perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama sesuai pasal 151A huruf C Undang-Undang Ketenagakerjaan. Artinya gini, misal sesuai kontrak kerja di 2050, kamu dipensiunkan sama perusahaan pas usia 60 tahun. Nah, kamu baru bisa cairin saldo jaminan pensiun dari BPJS Ketenagakerjaan 5 tahun setelahnya di umur 65 tahun. Waduh, tapi tenang, meski kamu nggak bisa cairin saldo jaminan pensiun, kamu tetap bisa cairin saldo jaminan hari tua pas kamu udah masuk usia 56 tahun. Asal sistemnya terus diperbaiki dan
nggak dikorupsi aja dana pensiunnya. Soalnya di laporan Global Pension Index 2024 tadi, Indonesia berada di peringkat ke-42 dari 48 negara dengan skor indeks 50,2, yang menempatkan Indonesia sebagai negara grade C di pengelolaan sistem pensiunnya, yaitu negara yang punya sejumlah aspek positif di sistem pensiunnya, tapi juga punya risiko besar maupun kekurangan serius yang perlu diperbaiki. Yang mana kalau masalah-masalah ini nggak diperbaiki, maka efektivitas jangka panjang sistem pensiun di Indonesia diragukan.